go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes up? Halo semuanya Pak, kembali lagi bersama saya Sarneta Martinus, kelas F 12 lantai PAU dengan NIM 221118125. Saya akan menceritakan tentang asal-usul burung hantu buku literasi 2016. Pada zaman dahulu di hutan belantara Kalimantan Barat, hiduplah seorang ibu dan seorang putri semata wayangnya yang bernama Dayu. Mereka tinggal di pinggir sungai yang bernama Sungai Burung. Sungai Burung ini mengalir sampai ke Kapuas Besar, tempat tinggal mereka yang juga tidak jauh dari hutan. Sang ibu yang telah tua dan sakit-sakitan merasa kasihan melihat sang anak yang sehari-hari hanya sibuk dengan mengurus dirinya. Dayu pun hanya bisa menangkap ikan di sungai untuk makan mereka sehari-hari. Suatu hari ketika sang ibu merasa kasihan terhadap anaknya yang kesehariannya hanya sibuk mengurus dirinya, sang ibu berpesan kepada si Dayu anaknya untuk mencari pendamping hidup. Namun dengan sangat berat hati si Dayu menolak hal tersebut karena si Dayu sudah merasa bangga dan merasa sangat senang dengan kesehariannya yang hidup bersama sang ibu dan kesehariannya yang mengurus ibunya. Usia sang ibu yang semakin hari semakin menua membuat Dayu sangat bersedih. Sampai ketika sang ibu meninggal, Dayu beberapa waktu mengurung diri di dalam kamar untuk meratapi kesedihannya. Sampai suatu ketika dia berpikir untuk mengakhiri masa kesendiriannya dan pergi meninggalkan tempat tinggalnya, kembali ke kota sampai ia bertemu dengan seorang laki-laki muda yang bernama Apu. Pemuda yang baik hati dan sederhana. Mereka kemudian menikah. Mereka hidup sederhana sebagai petani ladang. Mereka membuka lahan untuk ditanami padi di tengah-tengah hutan. Sebenarnya Dayu tidak tahu cara bercocok tanam, namun dengan tekun suaminya Apu memberikan pengetahuan tentang cara bercocok tanam yang baik kepada istrinya. Dayu sangat senang akhirnya bisa mengetahui cara membuka lahan dan bercocok tanam. Mereka petani yang rajin dan bekerja keras. Tidak lama kemudian Dayu mengandung lalu melahirkan seorang anak perempuan. Kini ia menjadi seorang ibu. Anak itu mereka beri nama Dararanti. Dararanti tumbuh menjadi anak yang cantik. Setelah umur Dararanti berusia 7 tahun, Dayu kembali mengandung anak kedua. Ia kemudian melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Bujang Empan. Hari berganti hari dan bulan berganti bulan. Dararanti dan Bujang Empan tumbuh menjadi anak yang dewasa, tampan dan cantik. Dararanti menjadi gadis yang rajin bekerja, sementara Bujang Empan tumbuh menjadi anak laki-laki yang tampan, tetapi memiliki sifat yang malas. Sang ibu berharap kepada mereka dapat membantu pekerjaan di ladang. Ayah mereka tidak lagi dapat bekerja di ladang karena penyakit.
yang ia derita. Sehari sang ayah hanya terbaring di tempat tidur. Segala urusan pekerjaan meladang yang seharusnya dikerjakan sang ayah kini harus digantikan sang ibu. Suatu hari sang ibu membawa kedua anaknya ke ladang. Dayang Ranti merasa sangat senang tiba di ladang, berbeda dengan adiknya Bujang Ampan yang ia merasa sangat tidak suka berada di ladang. Dayang Ranti dengan cekatan langsung ingin bekerja di ladang tersebut. Kemudian ibu mengajari mereka bercocok tanam. Dayang Ranti sangat senang, tetapi berbeda dengan sang adik dan Ampan yang sangat tidak suka dengan bercocok tanam. Setelah melihat kelakuan sang anak, sang ibu hanya bisa tersenyum memakluminya. Namun ada rasa kekhawatiran dalam dirinya akan kelakuan anaknya tersebut. Ia berharap di kemudian hari sifat Bujang Ampan bisa berubah. Sang ibu tetap bersemangat mengajarkan Dayang Ranti cara bercocok tanam. Dayang Ranti sangat senang dengan ilmu yang diberikan ibunya. Hari berganti hari, setiap hari Dara Ranti dan ibunya bekerja keras berladang. Sementara itu Bujang Ampan masih tidak peduli dan tidak mau membantu kakak serta ibunya bekerja. Kondisi sang ayah pun semakin hari semakin memburuk. Sang ibu lebih banyak di rumah guna mengurus suami tercinta. Pekerjaan mengurus ladang diserahkan kepada Dara Ranti dan Dara Ranti sangat kewalahan sehingga banyak lahan yang tidak ditanami dan tumbuh semak belukar. Sehingga sang Dara Ranti bertanya kepada sang ibu harus melakukan hal apa untuk membasmi hal tersebut. Sehingga sang ibu memberikan ilmu bahwa semak belukar yang tumbuh harus ditebang untuk dibakar menjadi pupuk. Dara Ranti sangat bangga karena ilmunya semakin hari semakin bertambah. Sementara itu kondisi sang ayah semakin memburuk sampai akhirnya ayah tercinta menghembuskan nafas terakhir. Dara Ranti sangat merasa sedih kehilangan sang ayah tercinta. Kini hanya mempunyai seorang ibu dan adik laki-laki. Setelah kematian ayahnya, kehidupan mereka menjadi semakin susah. Sang ibu kini menjadi tulang punggung keluarga. Dara Ranti pun selalu bekerja keras menolong sang ibu berladang. Ia tidak ingin ibunya jatuh sakit karena kelelahan. Setelah melihat ibunya tiba di rumah, setelah seharian bekerja di ladang, Dara Ranti pun segera membuatkan minuman dan makanan. Ketika melihat Dara Ranti yang sangat rajin, hati sang ibu sangat senang. Ia merasa segala lelah dan penat hilang seketika. Hari pun terus berjalan. Sang ibu terus mengurus ladang seorang diri karena ladang mereka memiliki sangat luas. Tidak semua ladang dapat diurus. Sebagian ladang ditumbuhi ilalang dan semak-semak karena menjadi tidak terurus sehingga ladang tersebut menjadi semak belukar. Hanya tinggal satu ladang yang mampu digarap oleh sang ibu. Sang ibu pun bekerja keras untuk menghidupi kedua anaknya. Ia bekerja dari malam sampai malam. Setiap hari ia bekerja, tidak ada waktu untuk istirahat di rumah. Beberapa waktu kemudian padi dan jagung yang telah ditanam akhirnya mulai dapat dipanen. Hasil panen padi dan jagung mereka sangat sedikit, hanya sekitar sekarung. Itu tak sebanding dengan kerja keras yang mereka lakukan selama ini.
Namun mereka selalu bersyukur padi dan jagung tersebut dibawanya pulang ke rumah. Keesokan harinya, sang ibu menjemur padi dan jagung tersebut dan menyuruh Dararanti dan adiknya untuk menjaga padi dan jagung yang dijemur tersebut agar tidak dimakan oleh ayam dan burung. Ketika sang ibu pergi ke ladang, dengan keasikan menjaga padi dan jagung yang dijemur sang ibu, Dararanti sampai lupa untuk memasak. Ketika mendekat ibu pulang dari kebun, Dararanti berpesan kepada sang adik untuk menjaga padi dan jagung sembari dia memasak di dapur. Sang adik tidak menjalankan tugas yang dipesankan Dararanti sehingga ia pergi bermain ke sungai dan tidak menjaga padi tersebut, sehingga ayam dan burung-burung datang berdatangan untuk memakan padi dan jagung yang dijemur tersebut. Sampai ketika Dararanti selesai memasak makanan untuk ibunya, dia kaget melihat padi dan jagung yang dijemur sudah tinggal sedikit karena habis dimakan oleh burung dan ayam. Sehingga dia berteriak memanggil adiknya yang pergi bermain, dan sang adik pun pulang. Sampai ketika ibunya pulang, ibunya kaget melihat padi yang tadinya sekarang tinggal setengah karung karena dimakan oleh burung dan ayam. Ibunya pun sangat marah, tetapi Dararanti tidak mau kalau sang adik juga dimarahi, sehingga Dararanti minta maaf dan merasa bahwa hanya dia yang bersalah. Sampai sang ibu tidak dapat mengontrol emosi, mengutuk Dararanti menjadi seorang buruk. Awan putih pun tiba-tiba asap putih tebal memenuhi sekeliling tubuh Dararanti. Lama-kelamaan setelah asap mulai menghilang, muncul seekor burung. Dararanti pun telah berubah menjadi seekor burung. Burung tersebut kemudian terbang tinggi menjauh dari rumah menuju pohon. Dararanti yang telah dikutuk menjadi burung sangat sedih. Setiap hari ia hanya bisa menangis. Ia pun terbang tinggi hingga sampai ke langit. Sampai tiba di suatu tempat yang belum pernah ia datangi. Di situ terdapat banyak bidadari yang cantik rupawan. Ketika melihat ada makhluk asing yang datang, bidadari menghampiri burung tersebut. Bidadari bertanya kepada burung, dan menanyakan hal yang membuat dia bisa sampai ke Pekayangan. Dararanti tidak mengetahui bahwa tempat yang ia tempati adalah Kayangan. Dararanti pun menceritakan semua kisahnya. Mereka sangat sedih sehingga para bidadari mengatakan bahwa muka Dararanti sangat menakutkan bagi semua orang, dan mereka memberi nama Dararanti sebagai burung hantu karena mukanya yang sangat menakutkan. Sehingga sang bidadari nasihati burung hantu, walaupun dirimu sudah tidak lagi berwujud seorang manusia, tetapi masih dapat membantu manusia. Kata bidadari, Dararanti juga masih dapat menemui keluarganya dan juga membantu mereka. Bidadari pun memberikan harapan.
Bidadari mau berpesan bahwa dia dapat berubah menjadi wujud manusia kembali ketika dia banyak berbuat kebaikan. Dengan begitu, bidadari memberikan sebuah kalung yang di dalam kalung tersebut terdapat bungkusan serbuk yang berupa serbuk surga, dan ia berpesan bahwa ketika ia menggunakan serbuk tersebut dan jatuh kepada tangan orang-orang yang berhati baik, serbuk itu akan membawa hal yang baik terhadap orang tersebut. Tapi dengan sebaliknya, apabila serbuk itu jatuh kepada orang yang berhati buruk, serbuk itu akan menghasilkan hal yang buruk pula. Sampai suatu ketika burung hantu tersebut terbang dan mendapati sebuah kampung. Di dalam kampung tersebut sedang terjadi pertaruhan antara petani yang kaya dengan para petani yang sangat tidak berkecukupan. Mereka bertaruhan bahwa ketika hasil masyarakat di situ lebih sedikit daripada hasil panen orang kaya, semua hasil panen masyarakat di situ akan diberikan kepada orang kaya dan pergi meninggalkan kampung itu. Tapi dengan sebaliknya, orang kaya tersebut apabila kalah akan memberikan semua hartanya kepada orang kampung di situ dan akan meninggalkan kampung tersebut. Ketika Dara Ranti atau burung hantu itu mengetahui hal tersebut, segeralah ia membuka bungkusan serbuk surga yang diberikan oleh bidadari dan menaburkan ke atas tanaman para petani tersebut, sehingga pada saat hasil panen tiba terjadi keajaiban. Tanah yang sehari-hari digarap oleh masyarakat kampung tersebut menghasilkan banyak hasil panen, sedangkan kebun orang kaya tersebut menghasilkan sedikit buah, sehingga yang menang dalam pertaruhan itu adalah masyarakat kampung di situ dan orang kaya yang kalah, sehingga semua harta orang kaya tersebut diberikan kepada orang kampung dan dipergunakan sebagai hal untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Kemudian burung hantu tersebut kembali pergi terbang untuk menemui keluarganya, tetapi tetap tidak dapat bertemu karena burung hantu tersebut masih berupa burung dan tidak bisa menemui keluarganya. Dia bertinggal di sebuah pohon rindang dan melihat sang ibu dan sang adik yang menderita hidupnya karena tinggal berdua. Burung hantu tersebut sangat sedih melihat sang ibu dan sang adik yang sehari-hari hanya mengurus ladang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehari semakin hari, hasil panen sang ibu dan sang adik semakin berkurang karena ada hama yang memakan hasil tanaman mereka, sehingga semakin hari semakin berkurang. Pada suatu malam, sang adik berpesan kepada sang ibu untuk tidak tinggal di rumah dan pergi ke ladang untuk mengawasi tanaman mereka dan mencari tahu apa yang membuat hasil panen mereka semakin hari semakin berkurang. Sang ibu pun setuju. Pada suatu malam, sang adik tinggal di ladang dan mengawasi, namun tidak ada satu hal pun yang ia lihat memakan hasil panen mereka.
pada suatu hari